Ruang Dewa Beladiri. Bab 39. Ye Siwen perlahan menutup telepon dan mengikuti orang-orang ini dengan tergesa-gesa. Langkah Tianxiannya juga telah dikembangkan ke tingkat yang sangat tinggi. Tidak sulit untuk mengimbangi orang-orang ini. Ye Siwen mengikuti kerumunan ke sebuah lembah terpencil di luar kota. Zhao Yan, pemilik kota Daqingcheng, mengambil orang-orang Daqingcheng, dan ada lebih dari 50 orang. Kecepatannya cepat. Tidak jauh di belakang, ada orang-orang di lembah misterius itu. Wen Bin, pemilik lembah-lembah misterius, adalah pria paruh baya biasa, tetapi wajahnya penuh kabut. Hati-hati, ada orang di belakang. Pemilik Daqingcheng tampaknya telah menemukan sekelompok orang di belakang lembah Xuanmo. Hahaha, layak bagi pemilik kota Daqingcheng. Wen Bin, pemilik lembah-lembah kegelapan, tertawa dan berkata, suaranya serak dan dia tersenyum keras, seperti suara patah, mendengarkan infiltrasi. Sejak ditemukan, pemilik lembah Magic Valley tidak mentweak pekerjaan, dan langsung memimpin kerumunan untuk membunuh. Ini kamu, Wen Laomo. Zhao Yan, pemilik kota Daqingcheng, berkata dengan napas lega, suasana yang kuat muncul dari langit. Hei, Zhao Chengzu, kamu juga generasi orang. Ketika aku sendirian berdiri di Daqingcheng, aku juga seorang karakter. Aku tidak mengambil kata-kata untuk menipu kamu. Aku menyerahkan dan bawaan. Aku akan segera pergi. Di masa depan, kita akan memiliki Hobao. Kata Wen Bin sambil tersenyum, suaranya serak. Anda akan mendeklarasikan perang dengan Daqingcheng kami, dan mendeklarasikan perang dengan pengadilan kerajaan Dayue kami. Apakah itu tidak takut dengan tentara wajib militer kekaisaran? Kata Zhao Yan samar. Kamu tidak harus menikahiku, menyatakan perang terhadap pengadilan kerajaan Dayue. Aku tidak punya hati yang besar. Pengadilan kerajaan Dayue bisa melihatku orang sekecil itu, dan kamu pikir aku tidak tahu, kamu dan pemerintah gerbang kota Daqingcheng sudah tidak cukup untuk air dan api. Mereka ingin Anda mati lebih awal dan hidup terlalu dini. Saya ingin mereka membantu Anda, hehe. Wen Bin mencibir, mengungkapkan kata-kata Zhao Yan. Mundur, kamu lindungi tuan muda dulu. Zhao Yan tiba-tiba berkata, dia berpikir, kali ini Zhao Qian hanya lelah di sini, dia adalah master bawaan, sendirian, datang dan pergi dengan bebas. Selama Zhao Qian tidak ada di sini, dia bisa melepaskan pertempuran pertama. Mau pergi. Pikiran sederhana. Wen Bin mencibir lagi dan lagi, meledak, bunuh aku. Ketika Wen Bin meledak, semua orang di lembah misterius di sekitarnya bergegas menuju sisi berlawanan dari Daqingcheng. Itu seperti dua torrents, dan smash-smashing bersama. Diikuti oleh Wen Bin dan Zhao Yan adalah elit dari pasukan mereka masing-masing. Meskipun jumlahnya kecil, mereka sangat ganas, dan mereka ganas dan ganas. Wen Bin dan Zhao Yan keduanya bertabrakan secara langsung. Zhao Yan membuat tembakan panjang, napas yang megah, seolah-olah itu adalah prajurit tak tertandingi, menyapu, dan bahkan mengambil beberapa murid bergegas dari lembah Xuanmo, tidak ada yang bisa menghentikannya. Tembakan. Pedang panjang Wen Bin seperti ular beracun, pedang dan tenggorokan. Pertempuran mengerikan, seperti ular-ular yang keluar dari leher dan menyerang leher Zhao Yan. Boom! Tembakan panjang Zhao Yan dan pedang panjang Wen Bin terbanting bersama. Tiba-tiba gelombang udara yang dahsyat hancur, cian dan darah merah membuat tumbukan keras yang kejam meledak ke udara suara. Keduanya adalah master tingkat bawaan, berkelahi. Kengerian kesombongan bawaan dan melambai, semburan turbulensi membentuk angin. Zhao Yan jelas lebih baik dari Wen Bin, dan dia memiliki tendangan panjang seperti naga. Kapan? 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 Bunyi jeritan nyanyian emas dan besi datang, dan dalam hal ini hidup dan mati, tidak ada pihak yang berani peduli. Namun, Wen Bin, pemilik lembah dari lembah misterius, jelas lebih buruk dari Zhao Yan, dan segera jatuh dalam kerugian. Teman-teman dari pintu darah tangan, tidak bisakah kau keluar? Kami akan bergandengan tangan untuk memenangkan orang-orang di kota besar ini. Sedangkan untuk bawaan dan, kita perlahan-lahan akan membahasnya.
Hahaha, yah, mari kita bergabung untuk mengeluarkan Zhao Yan. An Yuan, penjaga pintu yang berdarah, tertawa dan tertawa di pintu dengan pintu yang berdarah. Pada saat ini, wajah Zhao Yan akhirnya sangat berubah. Dia masih yakin tentang berurusan dengan Wen Bin, dan ada An Yuan lain. Saya khawatir acara besar hari ini tidak baik. An Yuan segera bergabung dengan barisan pengepungan Zhao Yan di bawah pengepungan dua tuan bawaan. Zhao Yan segera jatuh ke angin. Ye Siwen tidak terus melihatnya, tetapi malah menghindari masa lalu dan mengejar masa lalu menuju kota Daqiqcheng dan Zhao Yan. Melewati ngarai adalah hutan gunung, dan Zhao Qian dan yang lainnya bergegas menuju hutan. Tuan Kurang, jangan pergi, bagian depan terlalu sunyi. Tiba-tiba, seorang penjaga berpengalaman dalam tim Zhao Qian mengatakan bahwa tidak ada suara di hutan gunung, itu tidak normal. Cepat, kita berputar, selama kita kembali ke Daqiqcheng, pemberontak ini harus mati, aku harus secara pribadi membawa para prajurit ke lembah misterius. Kata Zhao Qian dingin, Tuan kota kecil, serahkan dan bawaan, aku akan membiarkanmu pergi sekali. Tawa dingin sedikit diunggah dari lereng bukit. Zhao Qian melihat, sebenarnya adalah pintu-pintu berdarah, An Yunpeng. An Yunpeng, pintu berdarahmu benar-benar memakan ambisi kantong empedu macan tutul, sebenarnya berani untuk mengurangi pembunuhan. Teriak Zhao Qian. Zhao Qian, kamu benar-benar ketika kamu adalah hal pribadi, apakah kamu berpikir bahwa Laozi kamu akan datang untuk menyelamatkan kamu sekarang? Dia sekarang sulit untuk melindungi dirinya sendiri, menyerahkan dan bawaan, jika tidak, hati-hati, aku diterima. Wajah pucat Yunpeng menunjukkan cibiran kecil. Para penjaga mendengarkan perintah dan memberi saya semua orang berdarah. Zhao Qian, yang selalu sombong, tiba-tiba berteriak oleh An Yunpeng. Orang-orang Daqiqcheng dan orang-orang dari tangan berdarah dicekik bersama di bawah komando dua tuan, meskipun dibandingkan dengan medan perang Zhao Yan, Wen Bin, dan Ao Yuan tidak sebagus mereka, tetapi pada tingkat kekejaman, tidak buruk sama sekali. Ketika tabrakan terjadi, ada lebih dari selusin orang dengan darah mengalir turun dan jatuh di tanah. Zhao Qian melepaskan tembakan panjang dan langsung menuju An Yunpeng. Kedua belah pihak adalah elit di antara elit dari pasukan mereka masing-masing. Mereka semua adalah Tuan Lusa. Ini kurang dari 30 tahun. Namun, apakah kekuatan yang kuat atau tidak diolah dari para murid bawaan dapat dilihat? Seorang Yunpeng mengambil sepasang tangan berdarah, dan atmosfer berdarah langsung memenuhi seluruh medan perang. Darah orang-orang yang tewas dalam perang membuat kekuatan berdarahnya lebih kuat, dan keterampilannya jelas lebih tinggi daripada Zhao Qian. Hampir pada saat pertarungan, Zhao Qian didorong ke angin oleh An Yunpeng. Para penjaga di sekitar Zhao Qian dengan cepat dibantai oleh para murid dari pintu berdarah dengan sejumlah keuntungan. Tanda pisah. Bab 40. Hei, seorang Yunpeng memelototi ketidaksiapan Zhao Qian. Sebelum dia menipu dirinya sendiri, dia menembak di dada Zhao Qian dan menembak lubang besar. Darah Zhao Qian tidak hilang untuk sementara waktu, tetapi dia diserap oleh para siswa. Ini benar-benar praktik yang sangat kejam. An Yunpeng mengeluarkan cincin penyimpanan dari jari Zhao Qian, dan menggunakan sentuhan ekstasi di wajahnya. Ini adalah bawaan sejak lahir. Bagi orang-orang ini, harapan terbesar adalah tidak memasuki alam bawaan. Tidak ada bawaan dan, dia tidak begitu yakin, karena begitu promosi gagal, ringan dan keterampilan hilang, dan kemudian kematian. Tetapi dengan bantuan bawaan dan, selama tidak disayangkan mati, umumnya tidak ada masalah. Setelah Anda menjadi master bawaan, Anda dapat melintasi satu sisi, seperti tuannya, tak terkalahkan. Sekarang, Ye Siwen berbisik, menginjak anak tangga peri, dan segera bergegas ke depan An Yunpeng. Tuan kecil berhati-hati. Pada saat ini, seorang murid dari tangan berdarah ditemukan. Ye Siwen tiba-tiba berseru. Sudah terlambat, Ye Siwen berteriak, dan pisau panjang itu melesat, sentuhan cahaya mengaburkan mata An Yunpeng. Hei, darah memercik, dan An Yunpeng,
yang terperangkap dalam ekstasi, tidak bisa menghindar dari serangan Ye Xiwen. Itu cepat kilat, dia tidak sabar untuk bereaksi, dan dia langsung dibagi menjadi dua. Kurang Tuhan, kamu berani membunuh Tuhan, dan hidup kembali. Meskipun para murid Suemenmen membunuh para penjaga Dakinceng, tidak ada lagi orang yang tersisa, yang paling kuat hanyalah seorang seniman bela diri yang merupakan generasi ke-8. Bagaimana mungkin itu adalah lawan Ye Xiwen? Ye Xiwen memiliki satu pisau dan satu semua membunuh. Tanglang Chan Chan Zai. Setelah membunuh semua murid dari tangan darah, Ye Xiwen tidak berani tinggal untuk waktu yang lama. Anda harus tahu bahwa Tian tahu 3 tuan lainnya dari dunia bawaan di medan perang dan akan datang. Setiap kali seseorang datang, dia harus makan dan berjalan. Setelah mencari cincin penyimpanan pada Zhao Qian dan An Yunpeng, Ye Xiwen tidak berhenti dan segera pergi. 10 menit setelah kepergian Ye Xiwen, pemilik Dakinceng muncul di sini dan melihat putra yang telah dihisap oleh orang dewasa. Tiba-tiba meraung lagi dan lagi. Pintu darah, aku dan kamu tidak akan menyerah. Setelah lingkaran besar, saya kembali ke kota Tianyuan. Pada saat ini, para prajurit di kota Tianyuan juga pergi lebih dari setengah. Mereka sendiri datang ke Dan, sejak lahir, tetapi sekarang Xiandan memiliki pembeli, dan di sini juga. Saya tidak bisa memancing di air, saya hanya bisa pergi. Ye Xiwen kembali ke penginapan dengan tenang, dan melihat 2 cincin penyimpanan. 2 tuan muda benar-benar memiliki uang, dan mereka dibudidayakan sebagai penerus. Dalam 2 cincin penyimpanan ini, hanya ada 100.000 raksasa di kelas bawah, dan tidak lebih dari 1 di sebagian besar. Ye Xiwen, yang merupakan batu suci, jelas merupakan angka astronomi, bahkan di antara para murid inti, ada 10.000 roh rendah yang termasuk orang kaya, dan 100.000 potong roh rendah, bahkan murid inti terkaya. Tidak begitu banyak kekayaan bersih. Bagaimanapun, meskipun Yuanzong besar, tetapi murid inti lebih dari 100 orang, tentu saja tidak mungkin untuk memiliki lebih banyak roh spiritual daripada Zhao Qian dan An Yunpeng yang dilatih sebagai penerus. Semalam, keluarga telah meroket. Dapat dikatakan bahwa Ye Xiwen tidak kekurangan lingxi untuk waktu yang lama. Selain batu-batu spiritual ini, ada beberapa seni bela diri, tetapi Ye Xiwen merasa kurang cocok untuk dirinya sendiri, dan tidak ada lagi kesedihan. Selain itu, masih ada banyak ramuan obat, dan tiba-tiba saya membiarkan kantong Ye Xiwen melotot. Tentu saja, kalajengking emas yang dibeli Zhao Qian sebelumnya, sebelum dia sempat memakainya, jatuh ke tangan Ye Xiwen. Ye Xiwen murah. Tentu saja, hal yang paling penting adalah panen, bawaan, ranah bawaan. Sebagai seni bela diri pertama, 99 seniman bela diri akan terjebak dalam ambang ini, yang dapat melintasi masa lalu tidak banyak. Genggaman Ye Xiwen tidak terlalu besar, tetapi sekarang dengan bantuan dan bawaan, Ye Xiwen yakin bahwa ia dapat memasuki ranah bawaan. Tetapi sekarang belum saatnya untuk memasuki ranah bawaan, jadi bawaan ini dan akan menerimanya terlebih dahulu. Setelah panen selesai, Ye Xiwen tidak kembali ke Yuanzong, tetapi langsung mulai berlatih retret. Bagi yang lain, mungkin perlu memilih retret lokal, tetapi untuk Ye Xiwen dengan ruang khusus, retretnya serupa. Sebulan kemudian, murid inti lebih besar dari murid aslinya. Rasio murid asli adalah lebih dari 3 bulan setelah Zoni, tapi kali ini murid inti lebih besar dari Zhang, dan masih dalam darah. Di ranah dinasti Yuan, waktu pembukaan unsur darah adalah 1 bulan kemudian, jadi rasio murid inti juga meningkat 1 bulan kemudian. Ye Xiwen ingin menonjol dari murid inti dalam sebulan kemudian, dan sekarang harus mengambil waktu untuk berkultivasi. Kali ini, 100.000 keping lingxi kelas bawah disita. Ye Xiwen tiba-tiba menjadi kaya, dan penanaman tidak peduli dengan konsumsi lingxi. Semua batu roh dibakar, dan aura diekstraksi dan dimasukkan ke dalam Ye Xiwen. Di dalam tubuh, dalam keadaan seperti itu, kultivasi Ye Xiwen juga naik,
dan berbagai sentimen seni bela diri mengalir ke dalam pikirannya dengan kecepatan yang berlebihan. Bahkan seorang jenius yang tak tertandingi tidak bisa memahami informasi seni bela diri seperti dia. Banyak informasi yang akan meledak kesadaran Ye Xiwen. Kali ini, informasi seni bela diri sudah cukup, dan informasi seni bela diri ditanamkan dalam pikiran Ye Xiwen. Waktu sangat hari demi hari, waktu 1 bulan berlalu dengan cepat. Di ruang khusus, Ye Xiwen menginjak langkah misterius, dan bentuk tubuhnya seperti peri. Dia tidak ceroboh, dan dia menginjak kakinya. Dia di sebelahnya, dan dia melahirkan Ye Xiwen, yang umumnya tidak lebih, dan kemudian menghilang. Ye Xiwen berhenti dan tampak terkejut. Cukup yakin, dan cukup yakin, Tian Xianbu benar-benar memiliki latihan tindak lanjut. Dalam sebulan terakhir, Ye Xiwen Xiu mengalami kemajuan pesat dibandingkan dengan sebulan yang lalu. Kultivasinya adalah ranah, dan ia mencapai puncak lusa, ia mampu menerobos keesokan harinya. Dengan cara yang sama, Loss of the Moon-nya juga telah dibudidayakan dari aula asli hingga penyelesaian wilayah Xiaocheng, dan kekuatan 7 pedang dapat ditingkatkan lebih dari 5 kali. Tubuh beratnya juga dekat dengan dunia Xiaocheng, dan kekuatannya secara langsung telah mencapai kekuatan 99 harimau, dan telah mencapai puncak yang dapat dicapai oleh dunia yang diperolehnya. Tanda pisah.